ayah yang kejam, meletakkan putri kandungnya ke dalam tempat sampah, menggendong anak luar nikahnya di depan istrinya, berbohong mengklaim bahwa ini adalah anak mereka. Wanita itu mengangkat selimut dan melihat tangan anak itu, langsung tahu bahwa ini bukan anak mereka. Ternyata dia tahu bahwa di lengan anak mereka ada tanda lahir, sementara anak ini tidak memiliki tanda itu. Saat itu, tatapan suami mulai menghindar. Istri masih berpikir apakah dia salah paham. Dia bangkit untuk mencari perawat, namun suaminya menghentikannya. Melihat kebohongan akan terbongkar, suami berbohong bahwa anak mereka telah meninggal. Dia takut wanita itu akan sedih, jadi dia melakukan ini. Wanita itu sama sekali tidak mau percaya. Dia jelas-jelas ingat, anak itu lahir dengan sangat sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi sesuatu yang buruk? Suaminya masih berusaha menenangkan istrinya. Saat itu, wanita itu melihat perawat yang menggendong bayi lewat. Lalu dia buru-buru mengejar keluar. Dia terus mengejar perawat itu. Namun dia tidak menyadarinya. Ada juga seorang wanita yang memegang anak di samping tempat sampah. Ternyata tadi pria itu meninggalkan anaknya dan lari. Dia sama sekali tidak menyadari keberadaan wanita itu. Wanita itu mendengar tangisan anak itu. Dengan kasih sayang seorang ibu, dia tampak ingin menolongnya. Segera pria itu mengejar hingga ke sini. Tanpa sengaja, dia menabrak wanita itu. Setelah melihat penampilan satu sama lain, keduanya terkejut. Mereka berdua pernah mengalami cinta yang membara. Saat itu pria tersebut menjalin hubungan dengan wanita kaya, sehingga ia memaksa pacarnya yang sedang hamil untuk putus. Wanita itu menolak untuk berpisah dan dipukul oleh pria itu. Tak disangka, ia terjatuh dan menabrak batu. Akibatnya, pacarnya kehilangan anak, karena kesedihan yang berkepanjangan, menyebabkan masalah mental pada wanita. Di sisi lain, wanita tersebut mengejar perawat, menyadari bahwa ini bukan anaknya. Pria tersebut melihat dan segera memeluknya. Saat itu, pria juga menyadari bahwa anak mereka dibawa pergi oleh mantan pacarnya. Wanita itu baru tiba di rumah dan memutuskan untuk merawat anak. Teman dekat di sampingnya awalnya ingin mencegah, tapi setelah berpikir, dia merasa anak itu datang untuk membalas budi. Jadi dia setuju untuk membiarkannya tinggal. Namun, keesokan harinya ada penculik yang datang untuk mengambil anak itu. Dia berjuang mati-matian untuk merebut kembali anak itu, karena dia sangat menyayangi anak ini. Bahkan jika harus mengorbankan darah dan air mata, dia tidak akan menyerah. Untungnya, anak itu kembali dengan selamat ke sisinya. Sahabatnya sambil membantunya membersihkan luka berkata, "Kamu tidak sayang nyawa? Anak yang hilang ya sudah hilang saja. Mereka merebut Ying. Kalau begitu kamu lawan mereka saja." Anak yang diambil dari jalan. Apa itu sepadan? Ying adalah milik Xiu Fang. Bukan diambil. Bukan. Bayi bukan diambil. Lihat, kakak. Setelah Bai Ting kembali, seolah-olah sudah berubah jadi orang lain. Apakah dia akan menyakiti Jiao Jiao? Anak itu dia. Sudah kucuci bersih. Ting tidak tahu kebenarannya. Jadi dia tidak punya alasan untuk menyakiti Jiao Jiao. Bagaimana kabarmu, sayang? Wang Gege, kau cepat periksa. Bai Ting, kamu sedang apa? Bagaimana kamu bisa menggambar sembarangan di lengan anak? Kamu benar. Mungkin ini adalah hadiah dari bayi untuk kita. Sayang, apakah kakak memintamu untuk menemani mama? Istriku, kau benar-benar menerima anak ini. Apakah ini takdir? Ya, putri kita masih hidup. Ma, mengapa kau taruh aku lagi? Ibu terima. Baiklah, kamu perlahan-lahan bereskan di sini. Aku harus pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan. Jangan kemana-mana. Aku segera kembali. Tenang saja, Mama. Jiao Jiao adalah putri terbaik Mama. Ibu, saya. Halo, Ibu angkat. Tenang saja, saya bisa merawat ibu saya. Saya juga merasa tidak enak merepotkanmu. Jangan khawatir. Kak Jiao, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di asrama? Asrama pasti ada orang lain. Apakah kamu gila? Tinggal bersama, tapi asrama pasti ada orang lain. Lalu, apakah kamu tidak bisa mengusir orang lain? Apakah kamu baik-baik saja?
Mata dan alis gadis ini. Kenapa terasa agak familiar? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apakah kamu tidak terluka? Tidak. Maaf ya. Anakmu benar-benar berbakti. Melihat kamu jatuh, langsung datang menolongmu. Maaf, kamu salah paham. Dia bukan ibuku. Aku lihat kalian berdua mirip sekali. Sangkaanku kalian ibu dan anak kandung. Maaf ya. Aku pergi dulu. Tunggu. Siapa namamu? Namaku Geing. Saya tidak pergi. Ying-Ying, harus menunggu Ying-Ying. Bisakah kalian berbicara lebih pelan? Halo ibu, Jiao, kau sudah sampai. Ibu masih sibuk sebentar. Saya sekarang sedang membereskan sampah di asrama. Jangan sampai kamu terlalu capek ya. Saya sudah menjadi teman baik dengan teman sekamar. Kamu datanglah ke sini. Baiklah. Jadi saya akan datang mencarimu. Sebelum saya kembali, bereskan semua ini ya. Ibu. Lepaskan ibu saya. Mama. Aduh, menyebalkan sekali. Kenapa ada satu lagi? Bisakah kalian bereskan lebih cepat? Kita, Kak Jiao, tidak suka tinggal bersama orang baik. Cepat pergi jika kamu tahu diri. Tidak terbiasa dengan kalian, silakan pergi. Ini juga asrama saya. Saya lihat kamu diberi muka tapi tidak tahu malu. Kalau begitu kita akan mengusirnya. Kalian mau apa? Lepaskan. Tahi lahir ini. Ibu, apakah kamu menato ini untuk kakakmu? Kakakmu di lengan. Aku menato dengan pola yang sama. Seperti, dia selalu ada di sampingku. Aku juga mau, Jiao juga ingin bersama ibu dan kakaknya. Menato yang sama, supaya kita bisa selalu bersama. Tidak terpisah. Dia yang, aslinya kau tidak hanya tidak mati, tapi ternyata kau malah masuk rumah sakit Bai. Tidak bisa. Saya tidak boleh membiarkan dia bertemu dengan ibunya. Bangun. Halangi ibunya. Apakah kamu gila? Bagus. Sangat baik. Kamu lihat. Ibumu. Dia bodoh. Kalau tidak sengaja jatuh. Kamu, itu sangat berbahaya. Bu. Ying-Ying. Tidak apa-apa. Kalian tenang saja. Aku pasti akan membuat kalian keluar sendiri. Pergi dari sini. Orang jahat. Ibu. Jiao. Aduh, kenapa ibu datang? Aku harus segera membuat ibu pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Hanya bercanda di antara teman. Anak perempuanku yang cantik. Apakah dia untuk dijadikan bahan lelucon? Siapa itu? Hidupnya sudah tidak sabar sekali. Pukul saja. Pukul aku, pukul aku. Ibu, mereka yang memulai dengan memukul orang. Kenapa harus mereka yang memukul? Aku melihat sendiri. Di jendela kau tekan leher dia. Katakan padaku, bagaimana dia bisa melakukan itu? Saat lehermu dipegang, masih bisa mengganggumu. Baiklah, kamu ingin tahu kebenaran, ya? Kau lihat luka di wajah ibuku? Dia adalah putrimu. Dia yang pertama membawa orang untuk memukul ibuku. Bukankah aku harus membalas? Sepertinya aku harus menambah api. Ibu, memang benar aku yang pertama kali bergerak. Tapi begitu aku masuk, aku langsung melihat ibunya di tempat tidurku. Aku cuma bercanda sedikit. Ibunya langsung menggigitku. Kalau itu ibuku, saya juga akan begitu. Kamu benar-benar bisa membalikan fakta. Di mana digigit? Di sini. Dengan ibu seperti kamu, tidak heran dia bisa menjadi orang seperti ini. Geing, saya salah menilai kamu. Tapi sekarang berpikir kembali, ada ibu bodoh seperti ini. Bisa mengajarkan putri yang baik apa? Itu juga lebih baik daripada kamu. Bisa mengajarkan putri yang brengsek seperti ini. Kalau aku punya ibu seperti kamu, aku lebih baik mati. Kamu. Jangan pukul Ying-Ying. Ada apa dengan istri? Ayah, bukankah kamu bilang, sudah menyelesaikan masalah Putri Ziting? Lalu dia siapa?
Dua brengsek itu berani menipuku. Bagaimana aku bisa memastikan kalian sudah mengurus anak itu dengan baik? Ini mudah. Aku akan mengirim anak itu ke rumahmu. Jangan membuat masalah. Ini benar-benar tidak bisa. Selama kalian sudah mengurus anak itu dengan baik, segera ambil uang dan pergi. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Sungguh tak henti-hentinya. Mengapa kamu selalu memaksaku? Aku adalah pemegang saham rumah sakit ini. Mengingat perilakumu yang buruk, kamu tidak pantas menjadi seorang dokter. Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Biarkan anak ini ikut bersama kami. Juga tidak tahu apakah ini berkah atau malapetaka. Mungkin saat besar nanti akan seperti kita. Masih seorang pemulung. Tidak boleh memulung. Tidak memulung. Tidak. Tidak dipecat. Tidak dipecat. Yinging. Ibu, bangunlah. Yinging. Ibu, jangan berlutut. Jika manajernya orang seperti kamu, maka aku tidak ingin jadi dokter ini. Ingatlah. Bukan kamu yang memecatku, melainkan aku yang memecat kalian. Jika para orang tua tidak ada wibawanya, maka tidak ada gunanya tinggal di rumah ini. Kalian ingat baik-baik. Bukan kalian yang meninggalkan saya yang meninggalkan kalian. Kamu. Jika saya tidak tahu bahwa putri sudah meninggal, saya benar-benar meragukan dia adalah putri saya. Sangat mirip. Kamu sayang kecil. Bapak, Wali, apakah dosa yang sudah kamu lakukan? Kamu meninggalkan Xiu Fang. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Kamu gila? Siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jangan bicara sembarangan. Kamu omong kosong. Xiu Fang bagaimana terhadapmu? Kamu bagaimana terhadap Xiu Fang? Kamu bahkan bisa. Anak apa? Tidak. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya ingin mencari masalah. Pria tampan ini dulu mengusir anaknya Xiu Fang. Akibatnya, Xiu Fang menjadi gila. Sekarang dia mengatakannya, pasti akan melukai Xiu Fang lagi. Kau telah melakukan hal yang tidak bermoral. Kamu belum berani mengaku. Cari pria dengan mata terbuka lebar. Kalau tidak, siapa tahu itu manusia atau hantu. Percobaan pasti akan datang. Anakmu. Dengarkan penjelasanku. Aku dan dia memang pernah memiliki hubungan. Kamu, anakku sudah meninggal. Kamu melahirkan anak dengan wanita liar di luar sana. Anakku sudah meninggal. Anakku masih hidup. Sayang, jangan begitu. Siapa yang melihat anakku? Jangan begitu, sayang. Anak kita sudah meninggal. Anak itu hilang. Dia sudah mati. Tidak mungkin. Anakku masih hidup. Sadar dong. Tidak mungkin. Badan anak itu ada di sini. Aku akan mencari badan anakku. Rumah sakit ada peraturan. Anak yang sudah meninggal tidak boleh dilihat. Bisa dibawa pulang. Ini adalah peraturan baru rumah sakit. Selalu seperti ini. Anak saya. Kenapa saya tidak melihatnya? Anak saya sudah meninggal. Anakku. MA. Aku pikir kalian berdua terlihat sangat mirip. Aku bahkan mengira kalian adalah ibu dan anak kandung. Jika aku punya ibu seperti dirimu, aku akan bunuh diri. Dengan ibu bodoh seperti dirimu, bagaimana bisa menghasilkan putri yang baik? Anakku. Tunjukkan aku tanda lahirmu. Kamu ngapain? Ting ting. Aku hanya mau lihat tanda lahirmu. Aku cuma mau lihat. Bisa kan tenang. Pergi sana, pergi sana. Aku hanya ingin melihat Ting ting. Tidak apa-apa. Jangan lepaskan saya. Ting ting. Saya hanya ingin melihat kamu tenang-tenang. Aku mohon, lepaskan aku. Tidak ada apa-apa. Lepaskan aku. Darah-darah. Bapak Bai. Yang bernama Geing itu. Sampel darahnya berikan kepada saya. Silakan tunggu sebentar. Anda yakin ini adalah sampel darah gadis yang tadi? Sampel darahnya. Saya yakin. Bukan. Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Ibu. Jika ada yang membuat Anda tidak bahagia, Anda bisa memberitahu saya. Loh,
Saya juga ingin membantu Anda sedikit. Tidak apa-apa. Ibu, saya ingin memberitahukan Anda sesuatu. Aku bermimpi tentang kakakku tadi malam. Kakakku bilang aku harus merawatmu dengan baik. Kalau tidak, dia akan marah padaku. Anak baik, jangan khawatir ya. Tidak apa-apa. Sayang, aku akan segera menelepon kepala sekolah. Bisa tidak aku minta dia memecat Geing? Baiklah. Tunggu sebentar. Tapi, ikuti apa yang saya katakan. Baik. Ayah, kamu bilang. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Apa yang kamu katakan? Ayah, apakah kamu ingat? Apa yang kamu janjikan padaku? Pertama, janji yang saya berikan tetap berlaku. Kedua, saya adalah ayahmu. Ayah, Anda sudah tua. Beberapa hal biar saya yang urus. Wang Ge, katakan yang sebenarnya padaku. Anak Baiting juga adalah darah dagingmu. Dia sekarang benar-benar mati. Atau kau sembunyikan? Aku mencintaimu dengan setia. Tentang Baiting, aku tidak memiliki perasaan apapun padanya. Aku hidup di hadapannya bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Tentang hidup atau matinya anaknya. Tidak ada hubungannya dengan aku. Percayalah padaku. Ayah, apakah dia masih hidup? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada dua bunga yang sama? Jika ada, saya akan membuatnya menghilang saja. Karena tidak bisa mengeluarkan Geing. Maka besok pada upacara penyambutan, pastikan Geing datang. Hal ini, jangan sampai merusaknya lagi. Maaf, semuanya salahku. Kita pulang sekarang, ya? Tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Ibu angkat. Kepala memberitahu saya untuk ikut upacara penyambutan besok. Saya tidak ingin pergi. Saya tidak akan pergi magang lagi. Kita sekarang pulang saja. Tidak bisa. Apakah kamu tahu betapa sulitnya kami membesarkanmu? Apa kamu ingin hidup seperti kami? Seumur hidup buta? Kami hanya berharap kamu bisa masuk kelas yang baik. Kalau kamu tidak mau magang, apa kamu merasa berbuat baik kepada ibumu? Tapi, ibu angkat, saya. Anak ini semua karena kamu dimanjakan. Tidak magang, ya? Sama seperti kita berdua. Seumur hidup mengumpulkan barang bekas. Tidak. Mengumpulkan barang baik, bukan barang bekas. Ibu, magang. Saya tidak bisa membiarkanmu. Magang. Dokter mengatakan, jasad bayi yang meninggal akan diserahkan kepada keluarga. Kenapa kamu memberitahu saya tidak bisa membawa pulang? Jasad putri saya sudah saya bakar. Sudah dibakar. Bagaimana dengan abu itu? Abu putriku di mana? Aku merawat abu putriku dengan baik. Alasannya tidak kuberikan kepadamu. Takut kamu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tidak bisa keluar darinya. Aku bisa menanggungnya sendiri. Hingga suatu hari nanti kamu benar-benar keluar darinya. Aku akan memberikan abu-abu putriku kepadamu. Apalagi sekarang kita memiliki Jojo. Bukan begitu? Kita bisa mengganti semua penyesalan terhadap putri kita. Pada Jojo. Ya, hanya Jojo yang kini menjadi putriku. Benar. Tapi kamu masih punya yang kedua. Aku tidak peduli berapa banyak anak yang kamu miliki. Aku ingatkan kamu. Jaga baik-baik putri rahasiamu. Jangan sekali lagi berurusan dengan hal-hal xiao jiao jiao. Ying ying. Bu. Kamu tunggu di sini saja. Saya segera kembali. Ying ying. Cepat kembali. Tenang saja. Geing. Tolong letakkan kursi di sini. Tuan Bai, silakan duduk. Barang yang pernah dipegang orang baik. Aku tidak duduk. Tempat yang kamu injak adalah milik orang baik. Air yang kamu minum dibawa oleh orang baik. Kalau kamu begitu meremehkan orang baik, maka jangan nikmati kenyamanan yang dibawa oleh orang baik. Ya. Sombong sekali. Ibumu tidak pintar. Kau cukup pintar, ya. Apa maksudmu? Tujuanmu datang ke rumah sakit ini. Apakah kau ingin aku jelaskan dengan jelas? Tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Masih berpura-pura. Jangan sentuh apapun yang bukan milikmu. Baik itu orang atau benda. Kamu memang lahir dengan imut. Ibumu adalah orang yang tidak tahu malu. Kalian hanya layak bertahan hidup di dalam lumpur. Kamu yang imut, ya? Ibu saya ngapain sampai kamu marah? Saya tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Punya uang atau tidak. Aku hanya ingin bisa bersama ibuku. Aku merasa sangat bahagia. Kau sebaiknya ingat apa yang kau katakan. Siang Ze, aku ingin kau terlihat baik.
Geing, pergi ke gudang dan bawa 2 kursi. Cepat, cepat. Jangan bermasalah dengan anak kecil. Ayo duduk. Jangan marah. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Ini kulitnya halus. Kalau kalian merusak bagaimana? Mengerti, Kak Jiao? Baiklah, baiklah. Tarik ke sana saja. Kiao Jiao, kamu mau apa? Bukankah kamu punya tanda lahir? Hari ini aku akan membuat tanda lahirmu menghilang. Baiting hanya bisa jadi ibuku seorang diri. Jiao Jie, tanda lahir yang sama persis denganmu. Lu Ming, kau tahu apa yang paling aku benci? Barang-barang Jiao Jie itu unik. Itu yang paling aku benci. Orang lain yang sama sepertiku. Geing ah. Apa ini? Ini adalah cairan ketuban. Kau salah menetaskan diri. Harusnya kau melayani aku. Kau seharusnya merasa senang. Mengapa kau tidak tertawa? Kau tertawa. Kenapa kamu tidak tertawa? Tertawalah. Ying 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 ying. Tante, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya. Tidak, tidak, jangan mendekat. Ibu, Ying Ying. Tolonglah. Lepaskan dia. Bu, aku memohon. Harus ada sikap memohon. Lihatlah. Sepatu ini agak kotor. Bisakah kamu membersihkannya untukku? Anda. Baiklah, baiklah. Ibu. Bibi. Bagaimana bisa membuat pakaian bersih? Anda harus menggunakan Kiao Jiao. Apapun yang Anda butuhkan, beritahu saya. Kau biarkan ibuku pergi. Bukankah kau baru saja datang? Mari kita bermain sedikit sebelum pergi. Kenapa terburu-buru? Kalau begitu, sudahlah. Jangan mengelus sepatu saya. Kau pergi menari saja. Menarilah dengan baik. Aku akan membiarkan kalian pergi, ibu dan anak. Bagaimana? Loncat, loncat. Orang baik memang orang baik. Ibu. Geing. Katakanlah. Berapa kali ibumu bisa memukul? Kiao Jiao. Ibu. Tadi saya tidak bermain dengan baik. Berikan saya sekali lagi kesempatan. Kali ini. Kita main di posisi ini. Pasti akan bermain dengan baik. Jangan. Ibu. Kiao Jiao, aku akan membunuhmu. Lepaskan, aku orang baik. Nyawa orang baik tidak berharga. Kalau begitu, aku ingin tahu, apakah darah orang-orang terhormat kalian berwarna merah? Berhenti. Ibu, ibu, tolong selamatkan aku, ibu, ibu. Selamatkan aku. Geing, dia ingin membunuhku. Ibu, Ying Ying, Ying. Jiao Jiao, jika ada yang tidak beres, aku akan membuat kalian berdua ikut mati. Ibu. Ini Geing. Geing yang menyuruh mereka berdua membunuhku. Kamu bohong. Jelas-jelas kalian yang ingin dia membunuhku. Tuan Bai, kami berdua yang terjerat dalam kebodohan. Percaya pada omongan Geing. Kami mohon pengertian dari kalian berdua. Kau yang imut ini. Kau berani menyakiti putriku. Aku akan mengambil nyawamu. Ibu. Jangan marah lagi. Jiao Jiao merasa sakit untukmu. Jiao Jiao tidak takut. Ada mama di sini. Mama melindungimu. Jiao Jiao tahu. Selama ada mama. Jiao Jiao tidak takut apa-apa. Kalian berdua benar-benar bisa berakting. Bukti dan saksi semuanya ada. Apa yang kamu bela diri lagi? Jadi kenapa kamu tidak bertanya? Saya datang ke sini bagaimana?
Ada apa? Saya lihat. Luka bakar ya. Geing. Kalau kita berdua tidak punya tanda lahir, kamu bilang mama akan percaya kamu? Atau percaya saya? Inge. Ada apa lagi yang bisa kau katakan? Bagaimana kau bisa melahirkan anak perempuan yang begitu kejam? Kau juga bukan orang baik. Anak perempuanku kejam. Aku katakan padamu, dia jauh lebih baik darimu. Syukurlah kau bukan ibuku. Hanya ada ibu seperti kamu, yang bisa melahirkan putri sejahat ini. Bu, ayo kita pergi. Ayo, ayo. Diam. Kamu membuatnya seperti ini. Apakah kamu ingin pergi begitu saja? Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya padanya? Hari ini aku akan membuatmu mengembalikan semuanya. Panggil orang. Tahan dia. Penjahat. Ibu. Bapak Bai. Ibu. Ibu cepatlah. Jiao Jiao, jangan lari terlalu cepat. Nanti saja. Bagaimana mungkin aku bermimpi tentangnya? Meskipun ada laporan hasil pemeriksaan darah, tapi ibu masih tidak bisa menghilangkan keraguannya. Ayah, kamu bilang sekarang kita harus bagaimana? Wanita gila ini di rumah. Suatu saat ini akan menjadi masalah. Bagaimana kalau begitu? Kalau sudah mulai, lanjutkan saja. Aku sekarang saja akan menghilangkan dia. Ibu? Ibu, kau sudah bangun ya? Aku minta mereka membuatkanmu makanan. Tidak perlu. Apa kalian sedang bicara? Tidak ada apa-apa. Bagaimana jika ada wanita gila di rumah? Sangat berbahaya. Mungkin kita harus segera membebaskannya. Ya, ibu. Sekarang dia seperti bom waktu. Saya takut melihatnya sekarang. Biarkan dia pergi, ibu. Ibu. Mama, kau baik-baik saja? Nyali kamu besar ya? Berkelor ke rumah kami. Siapa yang membius ibuku? Kamu datang tepat waktu. Aku baru saja merencanakan untuk mengirimnya ke penjara. Tidak bisa dari total. Meskipun ibuku melukaimu. Kalian hampir membunuh Jiao Jiao. Kau masih berani berbicara padaku seperti ini. Zizong. Aku bersedia menggantikan ibuku masuk penjara. Meskipun gadis ini jahat, tapi niat bakti ini cukup langka. Mama, lepaskan Ging saja. Kalau dia masuk penjara, hidupnya akan hancur selamanya. Kalau begitu, aku juga akan merasa bersalah seumur hidup. Tidak masuk penjara juga tidak apa-apa. Kamu tinggal di sini saja. Jadi pelayan. Nanti kalau aku sudah merasa lebih baik, kapan kamu akan membebaskanku? Sayang. Ini gila. Anak ini juga tidak normal. Berbahaya tinggal di rumah. Kalau kamu terluka, bagaimana kalau Jiao Jiao terluka? Diam. Kapan rumah ini? Gantian kau yang memutuskan. Bai Ting. Aku pulang. Kamu rindu padaku? Kalau Ging tinggal di rumah ini, kita berdua harus keluar. Geing, aku pasti akan membuat Ziting mengusirmu. Ada orang sekelas seperti ini di sini. Sungguh mempengaruhi selera makanku. Kamu memang banyak sekali urusannya. Apa kamu tidak mendengar kata-kata Bu Liu? Balikan badanmu. Mama, Emma, ada apa denganmu? Bai Ting, ada apa? Sayang, ibu. Di sini ada kacang tanah. Siapa yang menyuruh kalian memasukkan kacang tanah? Tidak tahu? Apa ibu tidak alergi? Saya tidak tahu. Ah, apa yang kau maksud? Ingin membunuh TS Setting, begitu? Betul. Ini apa? Kamu mau apa? Aku juga alergi kacang tanah. Ini obat alergi. Berikan saja padanya. Siapa yang akan percaya padamu? Sial. Dia juga alergi kacang. Ini menguatkan fakta tentang alergi ini. Apakah Mama jadi lebih curiga dengan identitasnya? Pak, cepat ambil obatnya.
MA. Cepat obatnya. Air. Ibu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik, Bu? Kamu benar-benar sangat memperhatikannya, bahkan tahu bahwa Ziting alergi kacang. Aku juga alergi kacang. Aku bahkan tidak berani menyentuhnya. Bagaimana mungkin aku menggunakannya untuk menyakitinya? Tapi, sebelumnya di rumah kami tidak pernah ada kacang tanah. Kamu datang, dan sudah ada. Kamu bilang ini kenapa? Bukan aku. Mana mungkin ada kejadian yang segitu pas? Menurutku kamu hanya berpura-pura. Kalian berdua. Pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Alergi atau tidak? Coba saja dan kita tahu. Lepaskan aku. Xiao Qing. Bagaimana jika dia benar-benar alergi? Bodoh sekali. Tidak terlihat seperti Ting. Apakah dia sudah mulai curiga? Aku harus segera menghentikannya. Alergi. Biarkan dia merasakan penderitaanmu. Bibi Liu. Aku rasa sebaiknya jangan. Sekarang aku melihatnya saja sudah takut. Mama? Biarkan dia pergi saja. Seperti alergi kacang tanah ini. Tingkat hereditasnya sangat tinggi. Coba saja. Lihat apakah dia berbohong. Ini adalah sesuatu yang tidak berhasil. Lebih banyak merusak daripada membantu. Tolong saya. Kalian lihat dia. Benar-benar pandai berakting. Bahkan berpura-pura pun tidak bisa. Minum obat, minum obat. Telan. Dia juga alergi kacang. Banyak hal yang mirip dengan saya. Tapi mengapa laporan menunjukkan tidak benar? Kalau sampai laporan. Guru Liu. Ibu. Kalian juga memang. Kalau sampai ada yang celaka bagaimana? Kacang ini kan tidak begitu umum, bukan? Lebih baik sedikit? Ayo. Bu. Saya melihat keluarga Geing juga cukup malang. Kalau tidak, lebih baik biarkan mereka segera meninggalkan rumah kita. Begitu banyak kesamaan. Meskipun tidak ada hubungan darah, itu juga bisa dianggap sebagai takdir. Biarkan dia pulih dulu sebelum membicarakan hal lain. Air. Datang. Saya datang ke sini dengan cara apa? Geing selalu memberi saya rasa yang akrab. Tapi darah tipe A dan tipe O tidak mungkin menghasilkan darah tipe B. Dokter Zhao, sungguh tahu kapan harus mengajukan cuti. Saat ini dia pergi. Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana cara memberikan obat ini? Ortinextal Shed 1980. Siapa yang membolehkannya masuk? Keluar. Kemarin saat saya pingsan. Apakah kau masuk ke kamar saya? Tidak. Mengapa kau masih di sini? Cepat keluar. Kau sedang apa? Duduk dengan baik. Apakah kau tahu cara melakukannya? Aku akan memberitahu kau. Kamu akan menyakitiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sebenarnya tidak ada orang di keluargamu yang ingin memaafkanku. Kamu. Duduk yang baik. Hati-hati sedikit. Kamu sedang melakukan apa? Iya, benar. Dokter. Kamu bilang bayi saya akan mewarisi ibu jari saya? Secara medis. Mungkin saja. Kalau begitu baiklah. Jadi bayi saya. Sangat cocok. Saya juga. Oh. Jadi kamu. Kapan ulang tahunmu?
16 Juli. Kenapa? Sangat kebetulan. Kamu hanya selisih sehari dengan Jiao Jiao. Memang kebetulan. Ibu angkatku bilang. Waktu ibuku melahirkanku, dia mengalami kesulitan. Melahirkan selama sehari semalam. Jadi, apakah kamu sudah alergi kacang tanah sejak kecil? Iya. Jadi kacang tanah dalam sup itu, benar-benar bukan kamu yang masukkan? Aku mau bilang itu bukan aku. Apakah kamu percaya? Di dalam hati sudah ada jawabannya. Kenapa masih bertanya padaku? Aku percaya. Apa? Kamu tidak punya alasan untuk menipuku. Jadi aku bilang aku percaya. Kenapa tidak bicara? Sebenarnya itu bukan salahku. Kamu percaya itu seharusnya begitu, kan? Benar-benar, kalau kamu diberi sedikit sinar matahari, kamu langsung bersinar ya. Aduh, duduk yang baik ya. Kalau sampai sakit, jangan salahkan aku. Kamu berani. Lihat saja apakah aku berani. Kalau terus begini, mungkin tidak akan ada ibu ini. Tidak akan ada rumah ini. Geing, tunggu aku. Obatnya sudah siap. Ingat panggil aku saat ganti obat. Baik. Apakah benar-benar seberuntung ini? Bahkan jika Geing Hua alergi kacang, itu tidak bisa membuktikan masalah apapun. Bai Ting tidak bisa hanya karena itu. Menganggap Geing adalah putrinya. Guru Liu. Apakah kamu benar-benar ibuku? Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Aku. Benih keraguan yang ditanam. Apa akhirnya? Apakah aku perlu memberitahumu? Jiao Jiao. Diam. Mulai sekarang, urusanku. Kau tidak perlu terlibat. Jangan ikut campur. Sekarang segera. Hilang dari pandanganku. Baiklah. Geing. Tolong ambilkan air untukku. Oh, baiklah. Geing. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di dekat Ziting. 18 tahun lalu dia tidak bisa menahanmu. Sekarang, kamu juga tidak bisa menahannya. Pergi mati saja. Kamu manis sekali. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa motifmu datang ke keluarga bayi ini? Bukankah kamu selalu membangkang? Kenapa kamu tidak melawan lagi? Kiao Jiao, kamu gila. Aku dilahirkan di antara bunga dan rumput. Kamu hanyalah sebatang rumput liar. Apa yang kamu miliki untuk dilawan? Baiklah, matilah. Di kehidupan selanjutnya, bersihkan mata Anda dan lahir kembali. Cari orang tua yang baik. Jiao Jiao, suara air dari mana? Kali ini, aku pasti akan membuat Bai Ting mengusirmu. Aku telah mengubah pikiranku hari ini. Aku tidak akan membunuhmu lagi. Membunuhmu seorang diri itu tidak menarik sama sekali. Ibu bodoh itu ditangkap. Agar kau melihatnya mati. Kiao Jiao, kau gila. Kau sudah selesai. Ada apa? Apa yang terjadi? Kalian sedang melakukan apa? Ibu, tolong saya. Geing ingin membunuh saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kiao Jiao ingin menenggelamkan saya. Saya hanya membela diri. Saya tidak. Saya melihat kamu hampir jatuh. Aku baik hati membantumu. Siapa sangka kamu balas budi dengan membalas dendam. Malah ingin membunuhku. Ibu, kalau kamu datang terlambat sedikit lagi, kamu tidak akan melihatku lagi. Kiao Jiao, kamu setiap hari berakting, tidak capek apa? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu harus menargetkan aku? Apa hanya karena ibu? Tentang kejadian terakhir saat aku mengeriting rambutmu, tapi itu karena kamu yang salah duluan. Dan soal kacang tanah itu, aku malah melindungimu. Kamu masih berani mengungkitnya. Jangan mendekat. Ingin bertarung denganku? Kau masih terlalu muda. Ingin bertarung denganku?
Kau masih terlalu muda. Gei, jika kau punya keluhan atau amarah, lebih baik kau lepaskan padaku. Jangan sakiti ibuku. Kiao Jiao, aku benar-benar belum pernah melihat orang yang sepertimu yang begitu tidak tahu malu. Gei, seharusnya kamu membantuku merawat luka. Aku mulai mengubah sikapku padamu. Tapi baru berapa lama ini, kau sudah kembali menunjukkan sifat aslimu. Gei, apa kau tidak berpikir untuk mendapatkan kepercayaan ibu terlebih dahulu, lalu mengadu domba kita? Kenapa kau begitu jahat? Apa benar seperti itu? Terserah kalian mau berpikir apa. Tidak ada artinya. Di dalam hati sudah ada jawabannya. Kenapa masih bertanya padaku? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu bilang. Apakah ada artinya jika aku bilang? Kamu bilang. Jika kamu bilang, aku percaya. Aku sudah tahu dia akan percaya pada si imut ini. Untung aku sudah mempersiapkan diri. Jiao Jiao. Jiao 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 Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Kamu tidak apa-apa kan? Jiao Jiao? Ya Tuhan. Kenapa banyak luka seperti ini? Berpura-pura. Itu saja yang bisa dia lakukan. Apa yang kamu bicarakan? Jiao Jiao pingsan. Kamu masih bisa berkata-kata dengan sinis. Mungkin coba tekan titik renunnya. Ya, tekan titik renun. Mbak Iting, Jiao Jiao sudah pingsan. Kau masih mau bermain-main dengan si imut cantik ini? Atau kau ingin kehilangan anak perempuan lagi? Jiao Jiao sudah bangun. Jiao Jiao, bangun. Ibu. Mengapa kau terluka? Ada begitu banyak luka. Geing. Aku tidak bermaksud membuat mereka melihatnya. Jangan pukul aku. Aku memohon padamu. Geing yang memukul. Geing. Mengapa pikiranmu begitu beracun? Geing bilang. Selama aku mati, dia bisa masuk ke keluarga Bai. Ibu, aku tidak ingin mati. Aku masih ingin menggantikan kakak untuk merawatmu. Ibu. Kiao Jiao, selama kamu tidak berakting, kamu merasa tidak nyaman, bukan? Aku sarankan kamu, kalau mampu, lahirkan satu lagi. Kalau aku punya anak perempuan seperti itu, aku akan membunuhnya begitu lahir. Diamlah. Kamu masih muda, tapi hatimu penuh racun. Kamu tidak bilang. Kamu akan percaya padaku? Ibu, aku adalah kelanjutan hidup kakak. Bagaimana mungkin aku menyakiti diriku sendiri? Untuk mendapatkan simpati darimu, ibu, itu tidak mungkin. Jiao Jiao benar. Pasti karena kamu. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku bukan anakmu. Biarkan saja siapa yang percaya. Aku pikir kalian berdua terlihat sangat mirip. Aku pikir kalian adalah ibu dan anak kandung. Kamu anak kecil yang lucu. Aku percaya padamu, Ibu Guru Liu. Kalian jangan mencaci dia. Dia bilang jika kalian terus menghinanya. Dia bilang dia akan membuatku hilang. Ibu, kau sudah kehilangan seorang putri. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan kakakku. Tapi aku benar-benar ingin merawat ibumu. Geiying, aku memohon padamu, tolong lepaskan aku, baik tidak, aku benar-benar ingin merawat ibuku. Jiao 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 Jiao, bangun-bangun. Tenang saja, ibu. Jiao Jiao adalah putri terbaik mama. Jiao Jiao ingin memiliki tato yang sama dengan mama dan kakak. Kalau ada yang membuatmu tidak senang, kamu bisa bilang padaku. Aku juga ingin membantu membagi bebanmu. Memiliki putri seperti ini, seharusnya aku membunuhnya saat lahir. Aku pasti sudah gila. Aku bahkan rela untuk seorang yang menyakiti Jiao Jiao. Aku sudah berjanji padanya. Aku akan melindunginya seumur hidupku. Aku sedang melakukan apa ini? Ini kamu. Kamu yang menyakiti Jiao Jiao. Segala yang kamu lakukan padanya hari ini, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat.
Ibu. Lepaskan. Ying-ying, ibu. Mainkan peran ibu dan anak yang akrab denganku ya. Ibu. Ying-ying, bukankah suka bermain peran ibu dan anak yang akrab? Aku akan biarkan kalian saling memukul hari ini. Ibu. Sakit hati. Ketika kau menyakitiku dan Jiao-Jiao, apakah kau pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Berani memukul ibuku, kau tidak akan beruntung. Pukullah aku. Pukul dengan keras. Bu. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa begitu tidak nyaman? Meskipun hasil tes golongan darah bisa saja salah. Tapi Ge Xiufang adalah ibunya yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Anak yang diambil masih sangat dekat hubungan ibu dan anak, ya. Kamu, tunggu, kamu bilang apa? Ge Xiufang yang bilang sendiri. Kata Geing diambil dari tempat sampah rumah sakit. Ditemukan di sana. Jelaskan padaku. Kapan kamu menemukannya? Di mana kamu menemukannya? Aku. 18 tahun yang lalu. Bukan, ibuku yang menemukannya. Aku memang anak kandung. Ying-ying, tunggu sebentar. 18 tahun yang lalu. Diambil dari tempat sampah di rumah sakit. Benar kan? Bai Ting, jelaskan padaku dengan jelas. Ibu. Aku mau lihat tanda lahirmu. Aku hanya ingin melihat. Aku hanya ingin melihat. Lepaskan aku. Tanda lahir, tanda lahir, tanda lahir. Kau sedang melakukan apa? Ge Xiufang yang mengatakan sendiri. Ditemukan. Tanda lahir. Alergi terhadap kacang tanah. Kau kidal. Kau menemukannya di tempat sampah. Kamu masih memiliki tanda lahir yang sama seperti saya. Biarkan dia pergi. Ini bukan putriku. Aku melihat dengan jelas. Putriku. Geing. Kamu adalah putriku. Kamu gila. Siapa putrimu? Kau benar-benar putriku. Kita memiliki tanda lahir yang sama. Geing. Ibu. Ying-ying. Apa kau melihatnya? Inilah ibuku. Kamu ngapain? Tahi lalat inging. Aku mau. Biarkan aku akan membantumu. Ying-ying, jangan takut. Kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Apakah kamu sudah cukup gila? Bukankah kamu selalu ingin tahu kebenaran tentang putri kita? Lihatlah sendiri. Inilah akta kematian putri kita. Aku merendahkan diri di hadapanmu. Apa kamu pikir aku takut padamu? Apa kamu pikir aku menginginkanmu? Itu hanya harta sedikit. Aku hanya ingin melindungimu. Aku ingin kamu hidup lebih bahagia. Lebih ceria. Keluar dari bayang-bayang yang lalu. Tahu kenapa aku membawa pot bunga ini? Karena putri kita. Dia dimakamkan di pot bunga ini. Dia selalu menemani kita.
Kau tidak perlu memikirkan perasaanku. Jiao Jiao bagaimana? Jiao Jiao, apa kau juga tidak peduli? Apa yang kau lakukan ini? Apakah kau layak untuknya? Faktanya memang ada di depanmu. Satu adalah putri kandung kita. Satu adalah putri yang telah kau urus selama 18 tahun. Yang lain adalah wanita gila. Yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kamu yang memilih. Dengan siapa kamu percaya? Kakak perempuan. Bisakah aku memeluk kakak perempuan? Geing, apakah kamu tahu? Aku sangat iri pada kakakku. Karena saat kamu menyakiti mama, kakakku tidak bisa merasakan sakit. Sama seperti sekarang ini. Hatiku sangat tersiksa. Tetapi, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kamu sama seperti kakakmu. Mending mati saja, Geing. Kamu ini kenapa begitu jahat? Pilihkan satu buket untuk ibumu. Nanti saja. Nanti tanamkan satu untuk ibumu juga. Kamu. Kakak. Ying 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 ying. Kakak. Ibu. Geing. Ada apa, Dokter Wang? Gagal ginjal ibu kamu parah. Apakah kamu tahu tentang ini? Bagaimana mungkin? Kamu baik-baik saja, Geing. Dokter, aku memohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkannya. Kamu tenang saja. Rumah sakit pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Tapi saat ini tidak ada sumber ginjal yang cocok. Apakah kamu mau mendonorkan ginjal untuk ibumu? Aku mau, aku mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu untuk pemeriksaan penyakit ginjal. Kalau begitu, tunggu saja sampai mati. Yinging, kamu di sini ngapain? Ibu angkat, saya baru saja selesai pemeriksaan. Ibu saya perlu ganti ginjal. Dokter bilang, kesuksesan kecocokan antara ibu dan anak paling tinggi. Ginjal saya untuk ibu saya pasti tidak masalah. Kamu baru saja diperiksa. Bagaimana dengan dokternya? Kamu dan Gin Kazamori tidak cocok untuk ginjal. Bagaimana mungkin dokter? Apakah kalian salah menghitung? Aku adalah anak kandung ibuku. Peluang sukses ginjalku untuknya. Kalian harus memeriksanya lagi. Berdasarkan semua data. Kamu dan Gin Kazamori tidak berdarah sama. Tidak mungkin. Data pengujian tidak mungkin salah. Ibu angkat. Aku adalah putri kandung ibuku. Benarkan. Katakan sesuatu. Bicara dong. Yinging. Tenang dulu. Kamu. Memang anak angkat. Aku adalah anak angkat. Aku dan ibumu selalu menyembunyikannya dari kamu. Karena kami tidak ingin kamu tahu. Agar kamu tidak menderita untuk kedua kalinya. Ibumu menemukan kamu saat itu. Selain ada tanda lahir di lengan. Tidak ada apa-apa. Kamu hampir saja diculik oleh penjual manusia. Ibumu juga berjuang setengah nyawa. Untuk menyelamatkanmu. Tanda lahir itu diambil. Kamu menemukannya di tempat sampah. Kamu juga punya tanda lahir yang sama seperti saya. Kau adalah putriku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Yinging. Yinging, Yinging, Yinging. Yinging sudah tahu semuanya. Yinging. Mama kenapa? Yinging, Yinging. Yinging adalah anak mama. Ma. Kamu selamanya adalah mamaku. Aku hanya punya satu mama. Jangan menangis lagi. Lain kali jangan lari-lari. Lihat betapa khawatirnya mamamu. Mengerti, Bibi? Baiklah, baiklah,
Jangan menangis lagi. Yinging, kenapa kamu tidak pergi magang? Ibu angkat. Saya harus mengobati penyakit ibu saya. Saya sudah meminta cuti panjang dari rumah sakit. Saya juga mencari pekerjaan paruh waktu. Setidaknya bisa membantu sedikit untuk biaya rumah tangga. Tidak bisa. Kalau ibumu tahu, karena dia bahkan tidak masuk kerja, dia pasti tidak akan sembuh. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan penyakit ibuku, apa gunanya aku bekerja? Tapi kamu sekarang tidak bekerja. Kamu tahu tentang Geying di ruangan 206? Dia yang datang bersama Bai Zong. Tahu, ada apa? Dia adalah putri kandung dari Zong. Kepala perawat Wang Li dari Rumah Sakit Rakyat Jiangcheng Barat, jangan sembarangan bicara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu kan yang terakhir. Anak perempuan Bai Zong, Kiao Jiao. Biarkan saya mengganti darahnya. Kemudian saya membuat sebuah laporan. Tebak apa yang terjadi? Dia memang putri kandung Tuan Bai. Di mana laporannya? Ibu angkat. Bagaimana bisa keadaan jadi seperti ini? Keluarga Gesiu Fang. Ada apa dengan saya? Dokter, saya sudah menemukan donor ginjal yang cocok. Segera siapkan uang untuk operasi. Benarkah? Bagus sekali, Bunda. 500.000. Jika sudah siap, operasi bisa dilakukan. Semakin cepat, semakin baik. 500.000. Ibu. Saat aku pergi ke kamar mandi tadi, aku melihat Geying. Ibunya sepertinya menderita penyakit ginjal. Mereka harus menukar ginjal. Sepertinya butuh 500.000. Meskipun Gesiu Fang agak bodoh. Tapi dia memang ibu yang baik. Sayang sekali, tidak mendapatkan anak perempuan yang baik. Ibu. Lihatlah dirimu, kamu sudah seperti apa? Tolong beristirahat dengan baik. Ya, aku sudah menyimpan kakak. Dia akan selalu menemani kita. Kamu tenang saja. Jiao Jiao, terima kasih. Kalau tanpa kamu, Mama tidak tahu harus hidup bagaimana. Aku suka jadi putri Mama. Ayo makan jeruk. Terima kasih, Mama. Kamu akan segera kehilangan putri kesayanganmu. Jiao Jiao. Ada apa ini? Kenapa hidungnya berdarah? Memang ada tanda-tanda gagal ginjal. Jika terdiagnosa perlu transplantasi ginjal. Dokter, kau salah. Dokter, jika operasi penukaran ginjal memerlukan waktu berapa lama? Bisakah lebih cepat? Itu sulit untuk dikatakan. Pasien yang cocok sudah ditemukan, tapi sudah ada yang memesan. Kau berikan ginjal itu padaku. Saya telah kehilangan seorang putri. Saya tidak bisa kehilangan yang lain. Dokter, setelah semua ini berlalu, kamu bisa bilang bahwa penyakit Jojo adalah kesalahan diagnosis. Baik. Ini. Tolong lakukan untuk saya. Saya sendiri. Ini. Sepertinya tidak sesuai aturan, ya? Saya mau satu ginjal. Kamu masih suruh saya antre? Saya sendiri begini. Anda jangan terlalu emosional. Anda bicaralah baik-baik dengan keluarga. Lihatlah mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk Anda. Baik, cepat selesaikan. Jiao Jiao tidak takut. Ada ibu di sini. Jiao Jiao tidak takut. Ada ibu di sini. Ying 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 ying. Dokter mengatakan bahwa kondisi ibumu memburuk dan berat. Dia perlu menjalani operasi secepatnya. Kalau tidak, akan berbahaya. Pak, jangan panik dulu. Saya akan mencari cara. 50 juta? Kemana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan kalau saya menjual semua barang-barang, meminjam dari semua teman dan keluarga, tidak akan cukup juga. Tapi aku juga harus menyelamatkan ibuku. Bai Ting kaya. Ibu angkat. Apa maksudmu? Kau adalah putri kandung Bai Ting. Mintalah padanya. Dia pasti akan. Jangan katakan itu, ibu angkat. Saya tidak akan mengakui Bai Ting. Saya juga tidak akan meminjam uang darinya. Apa yang dia lakukan kepada ibu saya tidak akan memaafkannya. Dia tidak tahu bahwa dia punya anak perempuan seperti kamu. Saya tidak peduli. Apapun alasannya, aku tidak akan memaafkannya. Kamu sebenarnya ingin ibumu mati? Atau ingin ibumu hidup? Aku. Ying 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 ying. Buta ya? Tidak lihat jalan. Kiao Wang.
Kembalikan anak perempuanku padaku. Kembalikan anakku padamu. Anak, apa yang kau lakukan? Setiap kali bertemu denganmu, tidak ada hal baik yang terjadi. Ternyata kau benar-benar naik ke pohon yang lebih tinggi. Ya, bodoh itu akhirnya teringat. Pada awalnya, kau telah membunuh anakku. Kamu masih punya muka untuk beranak dengan orang lain. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang membunuh anakmu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kamu yang imut. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Biarkan anakmu menebus nyawa anakku. Lepaskan. Datang sini. Lepaskan. Ibu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Lepaskan. Ibu. Ying, kenapa kalian mengganggu ibu saya? Tuan Bai, ini adalah keluarga pasien. Apa yang kamu katakan? Ginjal itu untuk dia. Benar. Geing. Jiao Jiao. Dia menderita uremia. Dia memerlukan transplantasi ginjal. Saat ini, sumber ginjal yang satu-satunya. Cocok dengan ibumu. Aku harap kau memberikannya padanya. Bagaimana mungkin aku memiliki ibu kandung seperti ini? Apakah kau masih manusia? Geing. Kau harus berhati-hati dengan apa yang kau katakan. Kau lihat dia sekarang sudah gila seperti apa. Hidupnya hanya merugikan orang lain. Tapi Jojo, kita tidak begitu. Aku tahu permintaanku ini sangat berlebihan. Aku telah kehilangan satu putriku. Aku tidak bisa kehilangan yang lain. Aku bisa memberimu uang. Banyak uang. Cukup untuk kehidupan kalian. Jangan hina saya dengan uang kotormu. Jiao Jiao itu jahat. Saya tidak mengizinkan kamu mengatakan itu tentang dia. Kecuali saya mati hari ini. Kalau tidak, saya tidak mungkin memberikan ginjal saya padamu. Siu Fang, kamu tidak bisa memberinya apa-apa. Kamu beri saya ginjalku. Saya akan menjamin dia tidak pernah kekurangan makan dan pakai. Kalian berdua keluar dari sini. Geing, apa yang kamu lakukan? Geing, kamu tidak punya uang untuk membiayai operasinya. Dia pasti akan mati cepat atau lambat. Saya adalah pemegang saham rumah sakit ini. Jika saya memberi tekanan kepada rumah sakit, kamu rasa dia akan memberikan ginjalnya kepada kamu atau kepada saya? Kamu. Saya sekarang berdiskusi denganmu. Saya menghargai Anda. Jangan meremehkan diri sendiri. Baiting, kamu benar-benar tidak manusiawi. Saya seorang ibu. Saya harus menyelamatkan anak saya. Selamatkan putrimu. Kamu tertawa apa? Saya tertawa padamu. Tidak lucu sekali? Apa yang kamu maksud? Kamu bukan sangat merindukannya. Putri kandungmu? Jangan bermimpi. Dia sudah lama mati. Kamu sendiri yang membunuhnya. Seperti sekarang ini. Sekali tebas. Memecahkan hatinya. Tutup mulutmu. Kenapa? Apa kamu tersakiti? Dengan ibu seperti kamu, anakmu seharusnya mati. Kalau mati lebih awal, dia bisa bebas lebih cepat. Sekarang Kiao Jiao juga akan mati. Ini semua adalah balasan. Saya suruh kamu diam. Kamu orang jahat. Ying. Belum makan? Ya, kamu memikirkan putri kamu yang sudah meninggal. Pikirannya membuatnya tidak bisa makan. Masih khawatir tentang putrinya yang hampir mati ini. Khawatir sampai tidak bisa makan. Kamu tidak layak menyebut namaku. Ying. Tidak terlihat. Ternyata kamu cukup peduli. Anakmu yang sudah mati itu. Datang. Jangan hanya kamu sendiri yang bertarung. Biarkan anak tiri yang hampir mati ini membalas dendam untuk putrimu. Datanglah. Ying. Ding, apa yang kau lakukan? Aku tidak izinkan kamu berkata seperti itu tentang kakakku. Kakak, kamu memang sangat mencintai kakakmu. Untuk membuatnya menghilang. Banyak usaha yang kamu lakukan, kan? Ging, tutup mulutmu. Keluar. Keluar dari sini. Penjahat. Ying. Perasaan mendapatkan. Dan kehilangan itu. Seharusnya lebih menyakitkan, kan? Apa yang kamu katakan? Tidak. Bagaimana mungkin ini?
Anak perempuanmu dibuang ke tempat sampah di bawah. Sekarang aku memberimu sekali kesempatan lagi untuk mengambilnya kembali dengan tanganmu sendiri. Kamu. Ing. Bai Ting. Sejak saat itu, kamu tidak punya lagi putri. Jangan. Ying, bangun, bangun. Kamu adalah putri dari ibumu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu tahu betapa sulitnya aku mencarimu? Kamu melahirkanku. Tapi hari ini aku sudah mengembalikannya kepadamu. Mulai hari ini, kau dan aku tidak saling berhutang lagi. Ying, kamu pasti salah paham dengan Ying. Biarkan aku jelaskan, Ying. Berikan ruang padaku. Ying, pergilah. Ting, kau harus ingat, anakmu adalah Kiao Kiao. Jika bisa. Kali ini, kita lebih baik tidak pernah bersentuhan lagi. Ying, kau tidak boleh pergi. Ibu mencarimu selama ini. Ing. Ing. Ibu, jangan menangis, ibu. Paling tidak kita tahu. Kakak masih hidup. Bukan begitu? Itu karena Jojo yang salah. Jiao tidak seharusnya menderita penyakit ini. Jiao tidak bisa disembuhkan. Jiao, sayang. Mama sudah berutang terlalu banyak kepada kakakmu. Kau bisa mengerti, kan? Tapi Mama pasti akan membantumu menemukan sumber ginjal yang cocok. Tenang saja. Ayo bangun. Jiao cepat bangun. Beritahu semua orang. Berkolaborasi sepenuhnya untuk mencari donor ginjal yang cocok. Dan juga, tangkap si tampan Kiao Wang itu. Aku ingin membuatnya menderita. Aku ingin membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Ayah. Kamu sebaiknya cepat cari tempat untuk menyembunyikan diri. Inggris. Kamu dengar aku. Jiao tidak perlu sumber ginjal lagi. Istriku bukan sudah cocok? Kita bisa segera operasi. Besok sudah operasi. Masalah uang biar saya yang selesaikan. Apa dua uang receh itu hebat? Bukan maksud saya seperti itu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bisakah kamu tidak mengikuti saya? Jauhkan dirimu dariku. Saya tidak ingin berhubungan dengan kalian. Melihat kalian, aku merasa mual. Aku adalah ibumu. Aku hanya punya satu ibu. Iya. Mungkin di pandangan kalian, ibuku sedikit bodoh. Tapi aku juga telah hidup bahagia selama 18 tahun, di bawah perawatannya. Tapi bagaimana dengan kamu? Sejak aku bertemu dengan kalian, hari apa yang tidak kuberi perlakuan buruk? Ibu bahkan hampir mati karena kalian. Bagaimana kamu masih berani mengatakan ini? Kamu adalah ibuku sendiri. Apakah kamu tidak malu? Maaf, Ying. Maaf, kau memukulku, kau memukulku. Kakak perempuan, kau memukulku. Kau memukulku. Kau lepaskan. Ibu, kita pergi. Jiao benar-benar tidak pergi ya? Bodoh. Jika dia pergi bersama kami, apakah kita masih bisa pergi? Lalu Bai Ting. Tidak akan. Dia tidak terlibat dalam semua ini. Dia seharusnya aman sekarang. Hanya selangkah lagi. Selama aku tidak bercerai dari Ziting, keluarga Bai ini pada akhirnya pasti milikku. Kadang-kadang aku sering berpikir, apakah kita bertiga harus meninggalkan sini, mencari tempat yang lebih baik untuk hidup? Bagus apa tidak? Lalu semua tekanan yang kuterima di hadapannya, selama bertahun-tahun ini, sudah aku terima. Jika dia menangkap kita berdua, siapapun tidak akan bisa selamat. Pasien sudah terlewat, waktu terbaik untuk pengobatan. Bahkan jika dilakukan operasi secara paksa, peluang pemulihannya hampir nol. Sangat disayangkan. Bukankah di rumah sakit ada kebijakan? Bahkan jika tidak mengumpulkan cukup uang, juga bisa melakukan operasi lebih awal. Kenapa tidak dilakukan lebih awal? Persoalan keluarga kaya ini bukan urusan kita. Pertarungan para dewa. Rakyat yang menderita. Begitu ya. Sumber ginjal bisa langsung diberikan kepada nona dari keluarga Bai. Bai Ting ini benar-benar tidak manusiawi.
Ini tidak ada hubungannya dengan Ziting. Tidak mungkin. Biarkan aku katakan begini. Itu Kiao Jiao. Dia sama sekali tidak sakit. SSST. Bersuara pelan. Pergi. Ibu Yinging. Yinging ibu. Tuan Bai. Saya bersedia masuk penjara menggantikan ibu saya. Pasien sudah melewatkan waktu terbaik untuk perawatan. Ibu, kamu sudah bangun. Yinging, ada apa denganmu? Di mana yang tidak nyaman? Aku akan panggil dokter sekarang. Yinging. Ibu baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, kau sudah menderita. Ibu, kau sudah baik. Datang duduk. Yinging. Biarkan ibu memeriksa kau dengan baik. Ibu sepertinya bermimpi. Di dalam mimpi, saya kehilangan seorang bayi. Saya kira itu adalah mimpi. Tak disangka. Tuhan mengirimkan seorang malaikat kecil untuk saya. Dia memiliki sepasang mata besar dan sepasang sayap kecil yang berkilau. Sangat menggemaskan. Malaikat kecil berkembang setiap hari. Pertama kali berjalan. Pertama kali memanggil mama. Pertama kali pipis di atas mama. Malaikat kecil belajar melindungi mama yang bodoh. Di dunianya tidak ada orang yang bisa melukai ibunya. Tapi dia lupa. Dia juga seorang anak. Ibu tahu. Aku juga tahu. Yinging, sudah bertahun-tahun. Berapa banyak kesulitan yang telah kamu alami? Sudahlah, Bu. Jangan bicara lagi. Semua itu sudah berlalu. Kita akan baik-baik saja. Ibu ingin bicara denganmu. Saya ingin mengatakan semua yang ada di pikiran saya kepada Anda. Ibu, saya di sini. Anda sudah besar sekarang. Keluar dari sini. Saya tidak mau melihat Anda. Saya datang dengan tulus untuk membantu. Saya tidak perlu bantuanmu. Saya tidak mengenalmu. Pergi. Saya tahu kamu telah menderita banyak kesedihan. Saya tidak meminta maafimu. Tapi berpikirlah dengan jernih. Ibu kamu telah susah payah membesarkanmu. Kamu tidak bisa terus membenci saya. Kesalahan dalam perawatan dia. Benarkan. Aku yang akan menyelamatkan ibuku. Ini urusanmu. Urusi saja putrimu. Yinging. Kau keluar sebentar. Ibu ingin bicara dengan Bai Ting. Ibu. Ngapain ngobrol sama orang kayak gini? Ibu agak lapar. Kamu ambilkan makanan untuk ibu. Ayo, nak. Kalau ibu ada masalah, aku tidak akan diam. Kamu ini ngapain? Kamu bangun. Dengarkan aku menyelesaikan pembicaraanku. Seumur hidupku, selain orang tuaku, tidak ada yang layak aku sujud, tapi kamu. Pengecualian, tanpamu. Yinging mungkin sudah tidak ada lagi. Saya tidak peduli apakah dia mengenali saya atau tidak, tetapi sejak dia lahir, saya memikirkan dia setiap saat. Sebagai seorang ibu, Anda seharusnya bisa memahami perasaan ini. Benarkan. Perasaan ini. Setiap saat. Setiap menit. Sangat sakit, sangat sakit. Jadi aku minta padamu. Kamu beri aku kesempatan, oke. Biarkan aku bantu kalian. Berikan aku kesempatan untuk menjadi ibu lagi. Aku ingin melakukan sesuatu untuk kalian. Bangkitlah. Duduklah dan bicaralah. Orang lain mungkin tidak mengerti. Tapi sebagai sesama ibu, aku mengerti kamu. Kau telah dibohongi. Menghilangkan anaknya sendiri. Seharusnya bisa bertemu kembali sebagai ibu dan anak. Tapi kemudian dihasut oleh orang lain. Menyiksa dan menganiaya.
darah dagingnya sendiri. Kalau dipikir-pikir, cukup menyedihkan. Anak ini, Yinging, sejak kecil sudah mengerti. Saya juga merasa malu. Dia punya ibu bodoh sepertiku. Dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Kedepannya, kamu harus baik padanya. Tapi, saya tidak akan memaafkanmu. Xiu Fang. Kau mungkin salah paham. Aku tidak berniat merebut Yinging. Aku tidak punya banyak waktu. Bukankah kau sudah menemukan sumber ginjal? Aku bisa mengatur operasi segera. Kau tidak perlu khawatir. Kau memberikan sumber ginjal itu padaku. Apa yang akan terjadi pada putrimu? Dia masih muda. Saya bisa mencari cara lain. Yinging tidak bisa tanpamu. Kamu bisa mengatakan itu. Yinging akan saya percayakan padamu. Saya juga jadi tenang. Saya akan jujur padamu. Saya sudah melewatkan masa pengobatan yang terbaik. Sekarang pun jika saya melakukan operasi ganti ginjal, itu tidak mungkin lagi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa rela menyerahkan Yinging padamu? Saya tidak akan. Kamu jangan khawatir. Aku punya uang. Aku bisa mencari cara. Di sisi Yinging, aku akan bicarakan dengannya. Dia patuh. Dia akan mengerti. Nanti, kau harus baik-baik dengannya. Perhatikan dia lebih banyak. Dia juga perlu dicintai. Dia membutuhkan perhatian. Dia memerlukan seseorang untuk menjaganya. Kau tidak boleh membuatnya terluka lagi. Jangan bicara seperti itu, jangan. Tidak, kamu akan baik-baik saja. Yinging tidak bisa tanpa kamu. Ada satu hal lagi. Anak perempuanmu, Qiao Jiao. Dia sama sekali tidak sakit. Usianya masih muda. Dia sangat cerdik. Lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Maksudmu Qiao Wang menyuap dokter untuk membuat laporan palsu untuk Qiao Jiao. Sungguh tidak mengenal cara. Sepertinya apa yang dikatakan Ge Xiufang benar. Aku memang cukup malang. Selanjutnya, akan ada adegan utama yang muncul. Bu. Ada apa? Jiao Jiao, Bu. Sebenarnya ada satu hal yang saya sembunyikan dari Anda. Apa itu? Sebenarnya, saya sama sekali tidak sakit. Jadi itu adalah hal yang baik. Jadi Anda tidak ingin tahu. Maksud Anda, hal-hal yang dilakukan Qiao Wang. Saya tahu. Tidak hanya itu. Qiao Wang dan Liu Qing memiliki hubungan baik. Saya punya bukti. Qiao Wang kehilangan kakaknya tahun itu. Karena dia dan Liu Qing memiliki seorang anak, untuk membuat anak mereka mewarisi harta. Saya juga tidak ingin. Saya juga tidak ingin saya adalah anak itu. Memang benar, anjing yang tidak bisa dijinakkan. Ibu. Apakah aku masih bisa memanggilmu ibu? Saat itu aku bersikap begitu terhadap Ging. Itu karena aku tidak tahu. Dia adalah putri Anda. Aku tidak akan melakukannya lagi. Asalkan Anda membiarkanku tetap di samping Anda. Apa yang kuingin lakukan? Bangun. Kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Ibu. Namun, aku juga akan menyelidiki hal-hal itu dengan teliti. Aku tidak akan membiarkan siapapun jahat lolos. Kepala Gao. Suruh dia pergi. Semua perusahaan ke depan. Tidak boleh memakai dia lagi. Bukan. Zizong. Bukan. Mengapa? Bai, Nona, kamu harus membela saya. Bukankah kamu yang meminta saya? Saya sudah memberimu kesempatan. Masih tidak mengakui? Perasaan selama bertahun-tahun ini sudah berakhir. Bai Ting. Di mana ibuku? Dia pergi kemana? Kembalikan dia padaku. Apa? Ge Xiufang hilang. Kau bermain akting cukup baik. Kau hanya ingin kubebaskanmu, bukan? Tidak perlu rendah diri seperti itu. Baik. Aku memaafkanmu. Kembalikan ibuku. Kau salah paham padaku. Siapa yang salah paham? Kau punya anak perempuan seperti itu. Apa bisa jadi orang baik? Kamulah anak perempuanku. Mengapa aku bisa melakukan hal seperti ini? Aku tahu. Dia sangat penting bagimu. Dia adalah pemberi manfaatmu. Mengapa aku bisa mengusirnya?
Dari sisimu, aku juga seorang ibu. Aku tahu betapa menyakitkannya kehilangan anak perempuan. Hari ini, Ge Xiu Fang berkata padaku. Waktunya tidak banyak. Dia masih punya urusan penting. Dia, ing. Ge Ing, kamulah yang merampas segalanya dariku. Kamu tunggu. Aku akan membuatmu menderita. Ibu. Ibu kali ini benar-benar harus minta maaf padamu. Tidak bisa melihatmu menikah dan memiliki anak. Ini mungkin adalah penyesalan terbesar ibu dalam hidup ini. Dalam perjalanan hidup ini, ibu hanya bisa menemanimu sampai di sini. Sisanya mungkin harus diserahkan kepada Ziting. Cintanya padamu tidak kalah dari cintaku. Jadi, janji pada ibu. Cobalah untuk menerimanya. Baik. Ibu pergi. Jangan sedih. Ingatlah, ibu selalu mencintaimu. Ge Xiu Fang, aku benci padamu. Keluarlah. Aku lebih suka kau hanya bodoh. Jadi kamu tidak akan meninggalkan aku. Aku mohon, keluarlah. Ibu. Ayo pergi. Lepaskan ibuku. Mama. Tuan Bai. Aku bersedia masuk penjara menggantikan ibuku. Ing. Ing. Mari kita makan bubur. Aku sudah mengirim orang untuk mencari ibumu. Tenang saja, pasti bisa ditemukan. Makan sedikit. Iya, kakak. Kalau sudah kenyang, baru ada tenaga untuk mencari tante. Kakak. Saya tahu saya sebelumnya melakukan banyak kesalahan. Tapi saat itu saya dikendalikan oleh setan. Saya tidak bermaksud begitu. Maafkan saya kakak. Lihatlah pada usia 18 tahun yang saya rawat Anda. Anda hanya perlu berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Rumah Bai. Masih ada tempat untukmu. Saya mengerti, Bu. Ibu. Kalau begitu, saya akan mencari bibi juga. Satu orang lagi berarti satu harapan lagi. Dengan begitu, hati saya juga akan terasa lebih baik. Terserah kamu bagaimana. Cobalah satu suap. Geing. Kamu telah merebut ibuku. Jadi kali ini, aku akan merebut segalanya darimu. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tidak apa-apa. Bagaimana? Shiting tidak mencurigaimu, bukan? Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Apakah dia telah melakukan sesuatu kepadamu? Aku telah dibesarkan oleh Shiting selama 18 tahun. Dibesarkan dan dilindungi sebagai putri kandungnya. Bagaimana dia bisa membuangku? Shiting tidak seperti kalian. Mengalahkan diri sendiri untuk menyerahkan putri kandungnya kepada orang lain. Jiao, kau ulangi lagi untukku. Kau ini hewan tak berperasaan. Kita lakukan semua ini bukannya karena kamu? Kalian merencanakan ini bertahun-tahun. Dan sekarang bukannya sia-sia? Sekarang malah bikin saya diremehkan oleh Bai Ting. Saya terhadap kalian tidak ada perasaan sama sekali. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, itu berarti kalian berdua yang merusak hidup saya. Saya, Wang Ge.
Jiao Jiao. Semua salah Mama. Kita bertiga akan meninggalkan sini. Kita akan mencari tempat yang baik untuk hidup. Bagaimana? Guru Liu. Aku menyadari kamu bukan bodoh. Kamu itu tolol. Hubungan ibu dan anak kita. Sejak kamu menyerahkanku ke Bai Ting dulu, sudah tidak ada. Sekarang, ibuku hanya punya Bai Ting. Mana mungkin ada 3 orang dalam keluarga kita? Ya. Jangan buang-buang waktu. Kamu datang hari ini untuk menjernihkan hubungan, kan? Ayah, aku mengikuti kau. Cerdas. Apa yang kau pikirkan? Ceritakanlah. Aku ingin Geing menghilang. Selama dia menghilang, Putri Bai Ting, hanya aku seorang. Hanya aku. Juga ada kamu. Seandainya Bai Ting bisa menghilang bersamaan dengan Geing, maka keluarga Bai akan sepenuhnya milikku. Jiao Jiao, kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan seperti ini. Ge Xiufang bisa mati untuk Geing. Bai Ting bisa mengorbankan seluruh keluarganya untuk Geing, meninggalkannya. Kamu selalu bilang kamu adalah ibuku. Mengapa pada saat ini, kamu masih mencoba menghalangiku? Mengapa Geing bisa dicintai oleh semua orang? Lalu mengapa saya justru ditinggalkan oleh kalian, semua orang? Mengapa? Jiao Jiao. Ibu tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Kau adalah yang saya lihat tumbuh sejak kecil. Aku mendengarmu terus menyebut orang lain sebagai ibu. Kamu tahu betapa sakitnya di hati ibu. Kamu merasa sedih. Kamu merasa sedih. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Kita cari tempat untuk hidup dengan baik. Bisakah? Sekarang ibuku hanya Bai Ting. Kau keluarkan mereka. Aku yang akan bertindak. Feng Er. Xiu Fang, kemana kau pergi beberapa hari ini? Kau tahu Yingning hampir gila kesal. Dia sekarang bersama Zion. Aku mencarimu di seluruh dunia. Kau tahu kan? Feng Er. Aku hampir mati. Yingning selama beberapa tahun ini ikut denganku juga menderita banyak. Selama aku masih ada, dia tidak bisa menerima Ziting. Hanya jika aku tidak ada lagi, dia baru bisa menganggap Bai Ting sebagai ibu. Dia baru bisa hidup dengan baik. Kamu bisa menghubungi Bai Ting, kan? Katakan pada Bai Ting untuk berbicara dengan Yingning. Katakan dia sudah mati. Apa kamu gila? Bagaimanapun, aku tidak akan hidup lama. Aku harus menemukan bajingan Kiawang ini. Aku ingin mati bersamanya. Ibu. Xiu Fang. Halo. Ada apa? Ge Xiu Fang sudah meninggal. Mama. Sepertinya kematian tante telah memberi dampak besar pada kakak. Dia belum tidur sama sekali dalam 2 hari ini. Jika terus seperti ini, tubuhnya akan drop. Iya. Ibu, Anda juga. 2 hari ini tidak bisa tidur. Silakan istirahat sebentar. Jika Anda terus seperti ini, saya dan kakak. Tidak. Kakak yang harus bagaimana? Xiao Cui. Kau jaga baik-baik ibu. Aku akan berbicara baik-baik dengan kakak. Kau serahkan padaku. Geing. Jangan berpura-pura. Sekarang kau tidak lagi memiliki beban, dan bisa mendapatkan kekayaan tanpa batas. Seharusnya kamu merasa bahagia, kan? Tahukah kamu, aku sangat mengagumimu. Orang-orang di sekitarmu sangat mencintaimu, dan ada 2 ibu yang bersedia melakukan segalanya untukmu. Jika kamu tidak tertarik dengan semua ini, kenapa saat itu saya minta kamu pergi? Kamu malah tidak mau? Sekarang jadi begini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tapi ada satu hal. Kamu dan Bai Ting memang mirip. Dulu Kiao Wang bilang kepada Bai Ting, kamu sudah mati. Ting mempercayainya. Sekarang kau bilang Ge Xiufang sudah mati. Kau juga mempercayainya. Kau bilang apa?
Ge Xiufang sama sekali tidak mati. Dia malah bersembunyi. Kau bilang, di manakah ibuku? Geing. Kakak. Ibu. Geing gila. Apa yang kau lakukan padanya? Bukan aku. Dia menerima telepon. Mengatakan Ge Xiufang tidak mati. Terjebak di kabin kecil di Nanshan. Dia keluar seperti orang gila. Aku tidak bisa menghentikannya. Kamu tinggal di rumah saja. Sebaiknya jangan sampai aku tahu. Apapun rencanamu. Ibu. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kau harus memaksa aku? Mereka juga memaksa aku. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Hei. Ikan telah menggigit umpan. Kau gila. Kau masih ingin bunuh diri bersamaku. Kamu kenapa? Terlalu tinggi hati. Tatap aku lagi. Tatap aku lagi. Aku akan mencungkil matamu. Kiao Wang. Kamu brengsek. Kamu yang imut. Bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh. Aku sangat takut. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi putri kesayanganmu akan datang. Akan mengantarkan kalian berdua pergi. Ying-ying. Aku lihat kalian tidak akan melepaskanku. Jika kau berani menyentuh Ying-ying, aku akan membunuhmu. Ibu. Lepaskan aku. Ying-ying. 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 Sangat menyenangkan. Kiao Wang. Apa kamu gila? Apa kau punya dendam? Datanglah padaku. Lepaskan mereka. Geing adalah putri kandungmu. Iya. Kau memang putriku yang sah. Begitu kau lahir, ayah langsung membuangmu ke tempat sampah. Sekarang sudah besar. Sekarang tahu untuk kembali mengenali ayah. Kiao Wang. Kau pergi saja. Anakku sayang. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dia. Aku mengakui aku takut padanya. Aku tidak berani berbuat apa-apa padanya. Jadi, saya mengirimkan semua kebencian. Semua pada dirimu. Siapa yang membuatmu bagian darinya? Yang jatuh dari tubuhnya. Jiao Wang, kau tidak pantas menjadi ayahku. Hanya melihatmu sudah membuatku mual. Lihatlah sifatmu. Sama seperti dia. Tapi semakin kamu mirip dia, semakin aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Anak perempuan yang baik. Ayah hari ini akan mengantarmu sekali lagi. Kiao Wang, jangan sentuh Ying-ying. Ada masalah apa antara kamu dan saya? Bukankah kamu ingin harta keluarga Bai? Aku akan memberikannya padamu. Lepaskan mereka. Benar-benar sepasang ibu dan anak yang penuh kasih sayang. Bai Ting, kau tahu tidak? Putrimu baru saja lahir. Aku langsung membuangnya ke dalam tempat sampah. Dia menangis sangat keras. Hampir kehabisan napas. Kamu ini, tampan sekali. Dan kamu juga. Kamu ini, pengumpul sampah yang bau. Dulu aku menggugurkan anakmu. Sekarang kamu memberiku satu lagi. Kalau bukan karena kamu yang membawanya kembali. Segala sesuatu yang ada di rumah ini adalah milikku. Aku sudah bilang tadi. Aku bisa memberimu semuanya. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Segala yang aku inginkan, aku bisa dapatkan sendiri. Saya berubah pikiran. Bagaimana kalau kita main sesuatu yang menyenangkan? Datang. Ing. Ambil. Hari ini saya murah hati. Saya memberikanmu kesempatan lagi. Baiklah untuk memilih, ya? Apa artinya? Lihat. Satu adalah ibu yang kaya dan berkuasa. Satu lagi adalah ibu gila yang mengumpulkan barang bekas. Siapa yang kamu pilih? Kamu pilih Ziting. Aku akan bunuh gila ini. Sejak saat itu, kami bertiga hidup dalam kemewahan. Bagaimana? Atau tidak? Kau pilih orang gila ini. Aku bunuh Ziting. Lagi pula, ibu ini tidak memiliki tempat apa-apa di hatimu. Pilihlah. Tidak mau.
Yang satu adalah ibu angkatmu, yang telah merawatmu. Yang satu adalah ibu kandungmu, yang membawamu ke dunia ini. Sangat sulit untuk memilih. Milih siapa ya? Pilih dia. Atau pilih dia. Atau pilih dia. Atau bunuh dia saja. Cepat pilih. Pilihlah. Tidak memilih berarti mati bersama. Kau gila? Benar-benar gila. King King. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kau tidak akan melakukan ini padaku. Bukan? Kiao Wang sudah gila. Kau cepat coba untuk meyakinkannya. Maaf. Jiao Jiao adalah putri saya. Saya telah berhutang banyak padanya selama bertahun-tahun. Yang harus saya lakukan sekarang adalah mengisi semua kekosongan dalam hidupnya. Mama yang mana yang kamu pilih? Pilih satu. Saya akan membantumu membunuhnya. Bagaimana? Cepat pilih. Pilihlah. Saya pilih ibu saya. Ibu yang mana? Ying Ying. Saya hanya punya satu ibu. Baiting, dengar tidak? Putri kandungmu. Malah memilih Ge Xiufang. Dalam matanya. Kamu tidak pantas menjadi ibu. Baik-baik saja. Memang aku tidak pantas menjadi ibu. Ying Ying, pilihanmu benar. Maaf. Ge Xiufang adalah ibuku. Saya tidak bisa. Saya tahu. Kamu adalah anak yang baik dan berterima kasih. Bisa menggunakan nyawa saya. Saya dengan senang hati. Maaf, sungguh-sungguh maaf. Saya minta maaf padamu. Saya bukan ibu yang baik. Nanti di kehidupanmu yang berikutnya, saat memilih ibu, jangan pilih saya ya. Tidak. Saya tahu. Kau baik pada Kiao Jiao. Semua ini karena kau menganggapnya sebagai saya. Selama bertahun-tahun ini kamu mencariku. Kamu juga sangat menderita. Maafkan aku. Bai Ting. Aku sudah memaafkanmu. Lalu, bisakah kamu memanggilku sekali Mama? Mama. Ada yang memanggil saya Mama. Saya tidak takut mati lagi. Cukup. Jangan berpura-pura di depan saya. Emosi ibu dan anak. Kalian semua harus mati hari ini. Semua harus mati. Kiao, kau pengecut ini. Ayo, datanglah. Ayo serang aku. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Kalian semua harus mati. Ayo datanglah. Ibu. Kalian semua harus mati. Bu. Xiu Fang. Bu. Xiu Fang. Kamu bagaimana? Bu. Kamu kenapa bodoh sekali? Bu, kamu harus bertahan. Mengapa begitu? Aku bahkan akan menculik putrimu. Kau tidak boleh mati. Aku. Sebenarnya sudah. Tidak bisa hidup. Kau harus janji denganku. Janji denganku. Harus benar-benar menjaga Ying. Kita segera pergi ke rumah sakit. Ibu. Ying. Ibu tidak apa-apa. Ibu. Ibu tidak apa-apa kok. Aku membawa Ying. Ini untukmu. Kau harus mengurusnya dengan baik. Ying. Ibu. Ibu tidak tega meninggalkanmu. Ibu.
Qiao Wang dan Liu Qing, dua orang bodoh itu, juga bukan tidak ada gunanya sama sekali. Bai Ting dan Ge Ying meninggal. Keluarga bayi ini, bukankah akan jadi milik saya seorang? Sudah kembali. Ibu. Bukan seperti ini. Dengarkan penjelasanku, Bu. Ini Liu Qing. Ini Liu Qing dan Qiao Wang. Ada sesuatu yang ingin mereka berdua bicarakan. Ayo pergi bicara dengan polisi. Tidak, tidak seperti itu, Bu. Bu, saya adalah putrimu. Kamu bilang kamu hanya mencintai saya seorang. Ibu. Ge Ying. Saya selalu merasa bahwa budi baik dalam membesarkan lebih besar daripada budi baik karena melahirkan. Tidak tahu perasaan Qiao Jiao terhadapmu bagaimana. Dia terlalu mirip dengan Qiao Wang. Sekarang tampaknya bahkan lebih kejam daripada Qiao Wang. Namun, semua itu sudah berlalu. Mereka akan mendapat hukuman yang seharusnya. Apa gunanya? Aku sudah tidak punya ibu lagi. Ibu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Semua orang bilang, lupa adalah kematian yang sebenarnya. Aku tidak pernah melupakanmu. Jadi, aku selalu merasa kamu ada di sisiku.